Siapa yang diampunkan? Hati-hati. Yang diampunkan cuma satu dosa. Karena dosa manusia itu cuma satu. Saya heran gitu, ada yang membagi dosa. Dosa besar, dosa kecil. Ada pembagian lagi. Di Quran gak ada. Ngarang itu. Karena di Quran dikatakan innallaha la yaghfiru aysyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni apapun dosa, asal jangan dosa syirik. Jadi dosa yang harus dibereskan oleh kita cuma satu, syirik. Bahkan di Injil dikatakan memfitnah, membunuh sudah aku ampunkan, tapi mengkhianatiku tidak aku ampunkan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Injil, syirik itu disebutnya berkhianat kepada Tuhan. Itu bahasanya saja yang berbeda, tapi esensinya sama. Makanya di sini pentingnya kan pelajar terbuka. Kamu banyak dosa, ya tobat. Apa tobat itu? Ya Allah, gitu. Itu bukan tobat, itu nangis namanya. Tobat itu lihat HP saya, di situ kan? Nah, saya pindahkan ke sini, itu pindah tempat. Kembali ke sini namanya tobat. Tobat itu bahasa Arab artinya kembali. Kembali mengenal Allah itu namanya tobat. Maka di Quran dikatakan siapa yang kembali kepada Allah maka pasti akan dapat ampunan Allah secara otomatis. Tobat dampaknya adalah ampunan. Apa yang diampunkan? Hati-hati. Yang diampunkan cuma satu dosa. Karena dosa manusia itu cuma satu. Saya heran gitu, ada yang membagi dosa. Dosa besar, dosa kecil. Ada pembagian lagi. Di Quran gak ada. Ngarang itu. Karena di Quran dikatakan innallaha la yaghfiru aysyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni apapun dosa, asal jangan dosa syirik. Jadi dosa yang harus dibereskan oleh kita cuma satu, syirik. Bahkan di Injil dikatakan memfitnah, membunuh sudah aku ampunkan, tapi mengkhianatiku tidak aku ampunkan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Injil syirik itu disebutnya berkhianat kepada Tuhan. Itu bahasanya saja yang berbeda, tapi esensinya sama. Makanya di sini pentingnya kan pelajar terbuka. Jadi semua dosa yang selain syirik sudah selesai. Itulah Allah sedang menunjukkan dirinya sebagai Tuhan Maha Pengampun. Lah kamu tiap hari ngurusi dosa-dosa yang sudah diampunkan. Buang-buang waktu. Itu Quran. Diulang 2 kali di Quran surat An-Nisa ayat 48, diulang lagi dalam Quran surat An-Nisa ayat 116. Catat itu kalau nggak percaya sama saya. Jiwa harus kembali ke fitrahnya. Gimana caranya? Supaya jiwa kembali ke fitrahnya, maka semua karma-karma yang menyangkut jiwa harus dibayar. Karena dia melakukannya di kehidupan, di tubuh ini, maka proses pembayarannya dilakukan di tubuh ini juga. Makanya dia akan dilahirkan secara berulang kali. Ini dasarnya. Untuk menjawab pertanyaan tadi. Kan ini, apa maksud judul ini? Saya untuk menjawab judul yang tadi saja harus kerja keras menjelaskannya supaya ngerti. Dari sini mulainya. Di setiap kelahiran jiwa harus mengalami evolusi menuju kesucian jiwa. Sudah nonton di YouTube ada cara mencapai kesucian? Sudah. 3 cara mencapai kesucian. 1, berhenti serakah pada yang kamu ingin. 2, berhenti membenci pada yang tidak kamu ingin. 3, hadirkan cahaya ilahi dalam kegelapan batinmu. 3 itu yang akan mengantarkan kita kepada kesucian. Jadi orang suci dilihat dari sikapnya. Ketika dia mendapatkan yang dia ingin, tidak serakah. Ketika mendapatkan yang tidak dia ingin, dia juga tidak menghindar, tidak menolak, tidak benci. Itulah ciri orang suci.
Orang suci itu bukan pakai jubah, pakai tongkat, jalannya miring. Kesucian itu harus diukur dengan indikator yang realistis. Lihat saya semuanya. Begitu Anda melihat orang hebat, dapat yang diinginkan, malah dia bagikan semua yang dia inginkan itu pada orang banyak. Wah, luar biasa. Itu orang suci. Kalau orang kotor, begitu mendapatkan yang dia inginkan, langsung hasil saya, milik saya, enak aja. Mau zakat 2,5% aja nggak mau. Nah, itu orang kotor. Walaupun pakai jubah putih, kalau masih punya ikatan pada hartanya, kotor. Makanya kalau saya ngukur orang kotor gampang. Kamu tadi malam mimpi? Mimpi apa? Dikejar anjing gelo, kotor. Gitu aja. Orang suci nggak mungkin mimpi dikejar anjing gila. Tadi malam tidur, iya tidur. Mimpi ketemu yang menyeramkan. Itu. Kalau tidur saja kamu didatangi yang menyeramkan, hidup itu menyeramkan, itu tanda bahwa jiwamu kotor. Dan saya pastikan orang-orang yang sudah selesai dengan hartanya, sudah tidak ada ikatan, tidak ada kemelekatan, dapat yang diinginkan biasa, dapat yang tidak diinginkan biasa. Ya, susah senyum, senang senyum, udah S4 sekolahnya. Susah senyum, senang senyum, S-nya 4. Kalau di perguruan tinggi itu baru S3 paling tinggi. Banyak yang sekolah S3 tetapi belum tentu bisa S4. Malah justru mereka yang sekolah tinggi-tinggi kalau tidak punya kesadaran malah semakin melekat dan bangga dengan atribut akademiknya saja. Paham sampai sini? Ini dalam rangka menjawab judul. Ini baru apa maksud judul itu? Panjang. Di setiap kelahiran jiwa harus mengalami evolusi menuju kesucian jiwa. Evolusi itu berarti proses yang terus menerus. Untuk mengalami proses evolusi, maka jiwa harus bertemu dengan sang jiwa melalui proses kematian sebelum mati. Makanya kelahiran adalah kematian yang dimulai. Pasti belum mengerti. Nah, saya bikin gambaran gini. Lihat saya semuanya. Saya baca kitabnya Lao Tse, kitab To Teaching. Dan saya membaca juga kisah hidupnya Lao Tse. Dalam kisah hidupnya Lao Tse itu diceritakan bahwa Lao Tse itu di kandungan ibunya itu 82 tahun. Ulangi, Lao Tse itu di kandungan ibunya itu 82 tahun. Kaget? Kalian biasa-biasa aja. Harapan saya kalian kaget itu. Ini kaget enggak, biasa juga enggak. Saya curiga ini. Saya ketika baca Lao Tse di kandungan ibunya 82 tahun kaget. Malah saya bilang ini Lao Tse gak nyusahin ibunya gitu. Saya marah sama Lao Tse. Kenapa? Kenapa dia gak mau keluar-keluar? Kan kasihan ibunya kalau 82 tahun. Kalian yang 9 bulan 10 hari aja repotnya kayak apa? Jadi saya 11 bersaudara. Kata ibu saya ini 11 bulan. Begitu ibu saya bilang 11 bulan, aduh saya yang paling nangis depan ibu. Masa bilang, ibu kalau ibu sakit cukup saya yang dikasih tahu. Dan kalau ibu gak punya uang, cukup saya yang diberitahu. Karena saya mengembalikan cinta kasih saya. Saya 11 bulan kata ibu saya, apa saya gak ngerepotin ibu saya? Orang 9 bulan 10 hari udah pada keluar, saya masih nyungsap aja. 11 bulan kata ibu saya, mana anak ke-7 lagi? Ya Allah, saya saat itu, makanya itu janji saya pada ibu saya. Makanya ayah ibu saya meninggal di pangkuan saya, dua-duanya. Kelamaan saya di situ.
Lao Tse 82 tahun. Percaya nggak kalian? Percaya apa tidak? Nah, atuh bingung bilang. Jangan karena saya ngomong langsung percaya. Jangan percaya omongan saya. Kalau nggak masuk akal, tolak. Nah, bingung saya seneng. Bingung itu tanda-tanda ada kehidupan. Bingung itu ada potensi untuk jadi ngerti. Kan kalau bingung harusnya nanya. Betul nggak? Nah, ternyata yang dimaksud adalah karena tadi kelahiran adalah kematian yang dimulai. Jadi waktu di rahim ibu Lao Tse itu kan bertemu Tuhan. Waktu di alam mas kumambang tadi, dia itu menyaksikan Tuhan. Ternyata saat dia lahir ke alam dunia, dia tidak mau melupakan yang dia tahu saat di rahim ibu. Sebetulnya 82 tahun itu usianya Lao Tse. Jadi selama 82 tahun dia itu selalu mengalami kematian. Tetapi mati selagi hidup. Makanya kelahiran adalah kematian.